Baik, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Sejarah Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita masuk tentang hubungan sejarah hukum dengan keilmuan lainnya. Kita lihat dulu dengan hubungannya dengan studi perbandingan hukum. Studi hukum dengan perbandingan hukum itu haruslah merupakan upaya untuk membandingkan hukum dalam arti hukum positif di luar fokus peneliti atau hukum asing. Karena yang hendak diteliti di sini adalah mencari medan persamaan dan perbedaan untuk menemukan kemanfaatan dan perluasan wawasan. Untuk mencapai tujuan itu, maka paling tidak studi ini dilakukan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari. Kedua, menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Kemudian yang ketiga, memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan. Yang keempat, memikirkan kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima, merumuskan kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut. Keenam, salah satu segi yang penting dari perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan azas-azas hukum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut. Menurut Michael Graziadei, perbandingan hukum tidak dapat mempengaruhi praktik dan studi sejarah hukum dalam 3 cara, yaitu studi perbandingan hukum mengenai fakta-fakta historis yang berbeda dapat membantu mendefinisikan berbagai faktor yang menyebabkan hasil kesejarahan tertentu. Yang kedua, perbandingan hukum dapat membantu sejarawan hukum, legal historians, mengapresiasi keluasan sejarah hukum sebagai cerita memberi dan menerima perdagangan dalam aturan-aturan, institusi, dan doktrin hukum lintas batas. Yang ketiga, perbandingan hukum dapat mempertajam historiografi atau penulisan sejarah dengan memberi penilaian kritis atas setiap tradisi historiografis. Sedangkan menurut Michael Bogdan, perbandingan hukum adalah studi tentang membandingkan sistem hukum yang berbeda tujuannya untuk menegaskan persamaan dan perbedaan masing-masing. Misalnya, menjelaskan asal-usul hukum, mengevaluasi solusi yang ditaruhkan dalam masalah-masalah hukum dalam sistem yang berbeda-beda, mengelompokkan sistem hukum dalam keluarga hukum, dan menguraikan metodologisnya serta studi perbandingan dengan sistem di luar negaranya. Manfaat perbandingan hukum. Yang pertama, mendalami tentang penyelarasan dan penggabungan dengan sistem hukum di luar negeri. Kedua, untuk dapat mengisi kekosongan hukum, menambah pengetahuan tentang materi hukum. Yang ketiga, dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum di negeri sendiri. Jadi, studi perbandingan hukum itu bertujuan untuk mempelajari tentang sistem-sistem hukum yang hidup berdampingan dalam ruang dan waktu tertentu. Maka, studi tentang sejarah hukum melibatkan elemen perbandingan. Dalam mempelajari sejarah hukum tidak dapat memilih sistem hukum. Misalnya, sistem hukum Romawi atau berbagai prakonsepsi sistem hukum modern. Seorang sejarawan hukum haruslah akrab dengan berbagai sistem hukum untuk dipelajari. Karena itu, mempelajari sejarah hukum identik dengan mempelajari perbandingan hukum. Yang kedua, kita lihat ya, model studi perbandingan hukum. Dalam studi perbandingan hukum, terdapat 2 model pilihan yang biasanya dilakukan dalam tradisi studi ilmu hukum, yaitu yang pertama model macro comparison, yaitu untuk memperbandingkan semangat dan gaya sistem hukum berbeda. Metode pemikiran yang prosedur yang digunakan di suatu tempat. Yang kedua, model micro comparison, yaitu membandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu atau masalah-masalah tertentu dengan aturan yang digunakan untuk memecahkan masalah aktual dan konflik kepentingan tertentu. Dalam studi perbandingan hukum harus mengacu pada azas comparable atau komparabilitas, yaitu terhadap sesuatu yang diperbandingkan dengan memiliki kesamaan untuk diperbandingkan dalam hal-hal tertentu agar pembandingan terdapat manfaat dan kesepadanannya. Karena itu, dalam perbandingan hukum harus menggunakan metode tertium comparationis,
yaitu membandingkan suatu sistem hukum yang cirinya sama sehingga dapat dipergunakan untuk memahami karakter suatu sistem hukum. Kemudian berikutnya, kita lihat hubungan sejarah hukum dengan antropologi hukum. Antropologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang pelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Fokus utamanya ditujukan kepada sifat khusus badani dan cara produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda dengan pergaulan hidup yang lainnya. Manusia dari aspek antropologi dapat dibedakan menjadi makhluk biologi dan makhluk sosial budaya. Lapangan penyelidikan metode kerjanya, antropologi terbagi menjadi beberapa cabang besar, yaitu antropologi fisik, antropologi budaya, arkeologi prasejarah, antropologi sosial, antropologi psikologi, dan etnologi. Penelitian sejarah hukum bertemu dengan antropologi hukum ketika mendasarkan pada prinsip evolusi hukum berbagai bangsa di dunia. Kita lihat dulu antropologi fisik. Menyelidiki manusia sebagai makhluk biologi mencakup asal-usul manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh dan kelompok manusia atau ras. Studi dilakukan dengan metode manusia sebagai hasil proses evolusi dan kedua, analisis tentang penduduk. Contohnya perdebatan tentang asal-usul manusia dari aspek teori evolusi Charles Darwin. Manusia berasal dari kera yang berevolusi menjadi manusia. Berbeda dengan asal-usul manusia dari sudut agama yang meyakini berasal dari Tuhan sebagai keturunan Adam dan Hawa. Kemudian antropologi budaya. Cabang antropologi yang mempelajari tentang kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan berbagai bangsa di seluruh dunia. Hukum sendiri adalah produk budaya, karena kebudayaan itu mencakup kesatuan yang kompleks dan di dalamnya mencakup tentang pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat, kebiasaan, dan aturan atau norma tertentu yang berlaku di suatu masyarakat. Yang ketiga, arkeologi. Ilmu yang mempelajari tentang perkembangan kebudayaan manusia di masa lampau ketika belum terdapat bahan-bahan tertulis, maka cara pendidikannya melalui bahan non-tulis seperti artefak dan fosil. Keempat, etnologi. Cabang antropologi budaya mempelajari kebudayaan manusia dengan mengadakan pendekatan perbandingan dari berbagai kebudayaan secara individual yang terdapat di muka bumi. Kemudian yang kelima, antropologi hukum. Cabang dari antropologi budaya memusatkan pada studi hukum sebagai aspek kebudayaan dengan pelajari nilai-nilai, aturan-aturan, dan institusi-institusi hukum pada masyarakat yang masih sederhana yang merupakan pengembangan dari etnologi hukum. Kemudian berikut kita lihat perkembangan sejarah hukum dengan psikologi hukum. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dan lingkungan sosialnya. Mission menjelaskan bahwa psikologi hukum adalah cabang ilmu hukum yang paling mudah. Tujuannya untuk memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi. Psikologi dapat memberikan sumbangan dalam 3 hal. Yang pertama, dari sudut psikoanalisa. Menurut Freud, yaitu gejala-gejala hukum dan negara dengan cara ini didapat dengan cara interpretasi. Yang kedua, dari sudut psikologi humanistik. Dari sudut ini mungkin dapat diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara kesadaran hukum atau perasaan hukum berfungsi pada manusia. Yang ketiga, dari sudut psikologi perilaku. Di dalamnya perilaku yang diamati dapat dengan bantuan model penjelasan kausal, dipahami dari sudut konstelasi tertentu. Model ini dapat diterapkan pada hukum, misalnya perilaku hakim, advokat, pembentuk undang-undang. Pada era kini, psikologi hukum hanya memainkan peranan relatif kecil dalam bidang hukum pidana, misalnya berkaitan dengan masalah kesalahan, pertanggungjawaban, dan kebebasan. Fungsi psikologi dalam studi hukum setidaknya untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, melakukan wawancara mendalam terhadap tersangka, saksi, dan korban untuk memperoleh gambaran psikologis yang bersangkutan, sehingga memudahkan penyidik menghadapi yang bersangkutan. Yang kedua, membuat profiling psikologi tersangka yang belum tertangkap berdasarkan keterangan saksi, korban, dan petunjuk lain di tempat kejadian peristiwa untuk memberi profil psikologi pelaku kepada penyidik. Kemudian yang ketiga, mendampingi dan memberi saran kepada penyidik dalam melakukan interogasi terhadap tersangka dan saksi untuk melihat perilaku yang bersangkutan. Yang keempat,
menganalisis kasus kriminal dengan pendekatan psikologi mengenai latar belakang suatu tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan. Terakhir kita lihat hubungan sejarah hukum dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang pelajari tentang fenomena interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Menurut Sapcito Raharjo, mengatakan sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, baik dalam pembuatan undang-undang maupun penerapannya di pengadilan. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris, empirical validity terhadap suatu undang-undang atau prakteknya, apakah dapat berjalan sesuai dengan teks undang-undang atau tidak. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tetapi memberikan penjelasan dari objek yang diteliti. Adapun objek dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Pertama, persoalan hukum bukanlah realitas pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hubungan yang sinergis persoalan pasal dalam bekerjanya sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum mempelajari dan menjelaskan secara utuh pola perilaku masyarakat dengan apa adanya. Yang ketiga, mempelajari sosiologi hukum sebagai ilmu dapat melihatnya dalam berbagai konteks, seperti perilaku, institusi, sistem sosial, nilai-nilai budaya, sistem politik, dan kekuasaan, aspek perkembangan ekonomi, tuntutan kepastian dan keadilan hukum, dan lain sebagainya. Cirinya ditandai oleh suatu objek persoalan yang di dalamnya terdapat implementasi hukum. Paling tidak terdapat dua model sosiologi hukum. Yang pertama, sosiologi hukum empiris, Larende sosiologi, yakni model penelitian hukum yang mengumpulkan bahan-bahan hukumnya dari perspektif eksternal. Artinya dari suatu titik pengamat yang mengobservasi dengan menggunakan metode kuantitatif. Oleh karena itu, mencoba meregistrasi menata materi untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan masyarakat. Penggunaan metode ini digunakan karena akan membuahkan hasil penelitian yang lebih murni karena bersandar pada ilmu alam. Maka teori yang digunakan adalah teori korespondensi. Yang kedua, sosiologi hukum evaluatif atau Verstehen sosiologi, yakni model penelitian hukum yang mengumpulkan bahan-bahan hukumnya dari perspektif internal, yakni perspektif partisipan yang berbicara. Model ini lahir dari kritik terhadap sosiologi hukum empiris karena berpotensi terhadap berpihak dan subjektif karena terlalu akrabnya dengan material yang hendak diteliti. Itulah sebabnya kemudian lahir model ini yang menggunakan metode kualitatif lebih dekat dengan perspektif filsafat berparadigma konstruktivisme dan non-positivistik. Permasalahan dipelajari dalam sosiologi hukum adalah hukum dan sistem sosial masyarakat. Yang kedua, persamaan dan pembedaan sistem-sistem hukum. Yang ketiga, sifat sistem hukum yang dualistis. Yang keempat, hukum dan kekuasaan. Yang kelima, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Yang keenam, kepastian hukum dan kesebandingan. Yang ketujuh, peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kita kenal itu social engineering. Maka titik temu sejarah hukum dan sosiologi hukum adalah pada realitas bahwa hukum itu tidak dibuat tapi ditemukan. Itulah sebabnya pertumbuhan hukum itu pada intinya merupakan proses yang tidak disadari oleh organik. Hukum bukan institusi tersendiri, melainkan suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Sesungguhnya hukum tumbuh dari hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif, sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Demikianlah materi kita tentang hubungan sejarah hukum dengan keilmuan lainnya. Sampai ketemu kita dengan materi selanjutnya. Saya tutup perkuliahan kita dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.